Shalom. Kami dari kelompok 11.1, kami akan melakukan observasi melalui percobaan termokimia. Di sini kami beranggotakan, Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi. Nama saya Fakir Arnov. saya Gilbert. Saya Trio Datang. Dan saya Denis. Jadi pada percobaan kali ini kami akan menggunakan bahan-bahan sebagai berikut, yaitu yang pertama CDR, yang kedua adalah pupuk urea, yang ketiga adalah kapur pohon, lalu segelas air, dan juga menggunakan alat berupa gunting, sendok, dan juga termometer. Jadi pada eksperimen kali ini kami ingin mengetahui apa cara kerja dari eksoterm, yaitu sistem mempengaruhi lingkungan, dan juga endoterm, lingkungan mempengaruhi sistem. Dimulai dari langkah pertama, yaitu Baik, jadi di sini saya akan melakukan uji coba reaksi termokimia terhadap CDR. Jadi di sini kami akan melihat reaksi jenis apa dari CDR tersebut. Apakah dia exotherm atau endotherm. Untuk menentukan sebuah benda termasuk dalam jenis reaksi apa, kita dapat melihat dari perubahan suhu sebelum reaksi dan sesudah reaksi. Jadi untuk melihat apakah dia termasuk exotherm atau endotherm, kita dapat melihat perubahan suhu dari awal reaksi dan sesudah reaksi. Pertama-tama kita akan mengukur suhu dari air suhu ruangan. Jadi di sini terlihat bahwa suhu air dalam ruangan ini adalah 20 derajat Celcius. Nah, untuk langkah keduanya kita akan meletakkan si CDR ini ke dalam wadah. Nah, langkah selanjutnya kita akan menuangkan air dan melihat reaksi apa yang terjadi. Terlihat di sini si CDR tersebut terurai dan larut di dalam air. Langkah selanjutnya kita akan mengukur suhu dari hasil reaksi tersebut. Nah, di sini suhu yang dihasilkan dari hasil reaksi tersebut adalah sekitar 26 derajat Celcius. Nah, dari hal ini dapat kita simpulkan bahwa si CDR ini merupakan bagian dari reaksi endotherm. Karena dia suhu yang awalnya lebih hangat berubah menjadi lebih dingin, namun hanya 1 derajat Celcius. Namun di beberapa kasus atau di beberapa percobaan lainnya, suhu dari CDR ini dapat meningkat. Hal itu dapat dipengaruhi oleh faktor lingkungan, juga faktor dari komposisi dari CDR tersebut. Jadi hasilnya, ya dari hasil percobaan kami ini didapatkan bahwa si CDR ini memiliki reaksi yaitu endotherm. Oke, kita memasuki eksperimen selanjutnya, yaitu eksperimen terhadap pupuk urea. Di sini sudah tersedia alat dan juga bahannya. Alatnya itu berupa alat pengukur yaitu termometer dan juga alat bantu yaitu sendok. Di sini juga sudah ada pupuk urea sebanyak 2 sendok makan teh dan juga air. Langkah pertama yaitu kita akan mengecek suhu awal pada air. Oke, sudah tercatat bahwa suhunya yaitu 27,8 derajat Celcius.
Dan juga selanjutnya yaitu kita akan memasuki air dalam urea. Tidak perlu semua karena kita akan melakukan perbandingan. Kita akan menyisahkan sedikit. Lalu kita akan aduk larutan urea ini. Sudah terlihat bahwa suhu pada larutan ini lebih rendah dibanding suhu air. Dan juga di sini sudah terlihat adanya embun-embun. Oke. Untuk membuktikannya, kita akan mengecek suhu larutan tersebut. Di sini tercatat bahwa suhunya itu 25,6 derajat Celcius. Oke. Nah, persamaan yang terjadi yaitu bahwa ketika air dan pupuk urea dicampur akan menghasilkan molekul yaitu amonia dan juga karbon dioksida. Nah, setelah urea atau larutan ini terjadi, maka larutan ini akan mengalami penurunan suhu dibanding air. Suhu larutan ini lebih rendah dibanding air. Nah, maka reaksi ini dinamakan endoterm, sehingga dimana bahwa adanya kalor yang mengalir dari lingkungan ke sistem. Baik, reaksi antara kapur toor dengan air ini merupakan reaksi eksotherm. Reaksi eksotherm ini adalah reaksi yang melepaskan kalor ke lingkungan. Hal ini menyebabkan suhu di sekitar reaksi menjadi naik. Nah, mengapa reaksi eksotherm? Jadi, reaksi antara kapur toor dan air ini membentuk suatu ikatan kimia yang baru, yaitu antara kalsium dan hidroksida atau Ca dan OH yang membentuk senyawa CaOH. Ikatan kimia ini lebih stabil daripada ikatan reaktan, yang mana sehingga energinya dilepaskan dalam bentuk panas. Baik, sekian hasil percobaan kimia pada hari ini. Kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melaksanakan percobaan kimia yang ketiga, yaitu percobaan reaksi kimia antara kapur toor dengan air. Jadi, kapur toor ini atau dikenal dengan nama kimia CaO merupakan hasil pembakaran kapur mentah atau kalsium karbonat CaO3 dengan suhu 90 derajat Celcius. Nah, jika disiram dengan air, maka kapur toor ini akan menghasilkan panas dan berubah menjadi kapur padam atau kalsium hidroksida dengan nama kimia CaOH. Baik, di sini alat dan bahan yang saya punya yaitu yang pertama ada sendok, yang kedua ada termometer, yang ketiga ada kapur toornya, yang keempat ada air. Baik, di sini cara melakukan percobaannya. Yang pertama, kita melakukan cek suhu pada air biasa. Baik, di sini terbaca suhu 27 derajat Celcius. Selanjutnya kita campurkan air pada kapur toor.
Kemudian langkah selanjutnya kita hitung lagi suhu pada kapur tohor yang sudah kita beri air. Di sini terbaca bahwa suhu 30 derajat Celcius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kita sudah sampai pada kesimpulan. Kesimpulan yang kami dapat berdasarkan percobaan-percobaan yang kami lakukan tadi itu ada di reaksi saat kita melakukan percobaan. Nah, pada percobaan pertama yang dilakukan oleh CDR, ketika CDR dimasukkan ke dalam air, itu energi total pada sistem mengalami peningkatan, yang kemudian suhu di dalam sistem pun mengakibatkan meningkat. Nah, pada percobaan kedua yang dilakukan oleh pupuk urea itu menghasilkan reaksi endotherm, karena ketika pupuk urea dimasukkan ke dalam air, energi total sistem mengalami penurunan yang mengakibatkan suhu pada sistem juga mengalami penurunan. Pada di percobaan ketiga yang dilakukan oleh menggunakan kapur tohor, pada saat kapur tohor dimasukkan ke dalam air, yang reaksi yang dihasilkan adalah reaksi exotherm, karena ketika kapur tohor dimasukkan ke dalam air, energi total sistem itu mengalami peningkatan, yang kemudian suhu di dalam sistem pun mengalami peningkatan. Sekian presentasi dari kami, kelompok dari kelas 11 1. Terima kasih.